Kayak Oke. Tuhan tuh nunjukin ke kakak aku, bukan nunjukin ke aku gitu. Oke. Udah, aku mau usah aja sama itu. Emang kenapa? Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Ini siapa? Pokoknya saling mengakui pacar gitu, kedua belah pihak lah. Pokoknya kamu udah putus, katanya udah putus. Kayak cuman ya sekilas aku mau bunuh diri lah apa, tapi tuh kayak bego banget sih. Itu cuma sekilas doang, Sekilas nggak doang. lama, sekilas doang, kayak ya sejam lah mungkin. Sama juga itu. Nggak terlalu lama gitu Cuman dibandingin waktu berbulan-bulan. sejam itu. Dukungan teman-teman, dukungan keluarga gitu, sambil zikir dan berdoa, itu tuh ampuh banget ngebersihin hati. Jadi apa, benar-benar ikhlas dan sebelum dan direkam gitu ya? dan sembuh kapan? Aku bilang baru beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, men, dari 2018 Kapan putus? 18 akhir ya putusnya. 18 akhir sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channelnya Ari Area. Semuanya ada di sini. Yes. Nah, terus lanjut teh, yang buktinya tadi gimana? Terus jadi tiba-tiba kakak aku ngechat gitu, kata Enor, udah lu nggak usah main ini dah. Emang kenapa? Terus dia nunjukin foto gitu, dia sama Ini cewek. kakak kandung. Iya, dan dia nggak sengaja juga, itu dia nggak sengaja, lagi nggak scroll Instagram doang. Dia nggak sengaja gitu, jadi kayak Tuhan tuh nunjukin ke kakak aku, bukan nunjukin ke aku gitu. Oke. Udah, aku mau usah aja sama itu. Emang kenapa? Dan nunjukin, oh anjay, Terus pucat. Aku pucat, ngeblank, dan itu udah nggak sadar diri gitu, nggak sadar diri banget, ngeblank. Langsung nyariin temen aku punya temen dekat gitu di kampus. Ngeblank, aku nggak, langsung jalan gitu, nyariin temen aku itu, nyariin temen dekat aku. Aku cariin kok nggak ada, padahal dia sebenarnya dari tadi di samping aku nya nggak nyadar, ngeblank, jadi kayak udah jalan karena kayak ngerasa kosong aja udah shock semuanya. gitu Iya, kali iya. ya, shock gitu. Terus kaget aja, soalnya nggak pernah memprediksi seperti itu. Nah, terus habis itu langsung hubungin dia atau gimana? Setelah itu? Langsung hubungin ceweknya, Ceweknya langsung via Instagram. telepon, Dapat nomornya dari mana? karena aku udah tahu, jadi aku gak curiga sama sekali. Oh, sebenarnya si cewek itu teman kamu juga, teh? Enggak teman aku, tapi aku tahu teman dia. Temannya dia. Oh, berarti yang paling menyakitkan itu sama teman sendiri. No. Nah, terus kamu telepon, terus gimana ngomongnya? Banyak banget dah, kalau itu bahasannya banyak. Berapa lama itu gitu teleponan? Ada 3 jam? Kok nggak juga cuy. Oh, 40 menit ada lah ya. kali ya. Nah, Apa lebih ya? terus setelah itu respon ceweknya gimana? Respon ceweknya banyak deh, pokoknya sebenarnya banyak banget. Ya habis ditelepon terus gimana? Teteh apa ya, ngomongnya apa Masih aja? cecetan aja sih, masih Oke. cecetan aja, cecetan atau WhatsApp. Nah, terus dianya habis dari situ teteh ngapain lagi? Pada selesai nelpon. Tapi tidak dengan ujaran kebencian kan? Maksudnya kayak ngomong biasa doang gitu ya? Iya, biasa, soalnya aku Nanyain emang kayak- aku tuh nggak bisa yang marah-marah gitu, lebih ke yang ngalah. Kalau misalkan punya emosi, jadinya nangis doang paling. Oke. Nah, terus Nangis setelah doang. ditelepon ngapain? Nelpon cowoknya teteh nggak? Mantannya teteh saat itu? Apa? Cowoknya teteh saat itu? Hah? Saat itu Heeh. kan udah nelpon ceweknya nih. Heeh. Terus nelpon ininya nggak? Nelpon si cowok teteh itu, si doi. Dia nelfon kayaknya. Terus apa dia bilangnya? Yang paling ingat? Kok kamu apa ya? Kok kamu bawa-bawa dia gitu? Oke. Terus Kok kamu bawa-bawa dia? Ini kata, kalau nggak salah itu cuma urusan kita berdua gitu atau apa gitu. Terus aku sambil nangis gitu, mana gini gitu. nah terus habis itu Kepala dong liatin masalahnya ini. terus udah itu. Terus habis itu jadi aku yang terpojokan sih. Oke. Nah, setelah itu gimana langkah selanjutnya dan akhirnya kalian putus? Apa jadi susah ingat ya? Seingatnya aja.
Coba tarik nafas dulu, buang dari bawah. Ayo. Karena Mm-mm. si ceweknya yang sana itu Mm-mm. maafin si cowok, terus si cowoknya juga lebih milih cewek, jadi ya udah aku enggak. Oh, oke. Terus aku juga kalau mikir-mikir enggak deh yang kayak gitu, enggak deh. Tapi si ceweknya tahu kalau emang lagi saat itu pacaran sama Teh Sabar? Enggak. Nggak tahu. Nggak. Berarti dia kaget juga dong sekarang. Kaget lah. Wow. Kaget main. Aku pas pertama kali lihat foto itu kan, Nah, kok sama ini aku nggak curiga sama sekali kan. Terus aku karena tahu mereka satu kota ya. nggak, beda kota juga. Wah. Buka cabang ya. Udah kayak rumah nggak makan tahu ya. ada di kota yang satunya dia punya cabang yang lain lagi. Iya, Astagfirullahaladzim. Terus Terus yang ketawa. terus jadi Hmm. itu kejadiannya sekitar bulan November. Bulan November. November apa Oktober ya? Oke. Kalau November Oktober aku ketahuan itu kan. Terus aku telepon, aku tahu minta nomor, terus aku telepon dia. Iya. Aku bilang, halo, ini siapa? Pokoknya saling mengakui pacar gitu, kedua belah pihak lah. Pokoknya kamu udah putus, katanya udah putus. Jadi kalau diatur gitu ya, katanya putus Desember. Iya. Aku sama dia putus Desember gitu ya, 2017. Iya. Kata dia 2017. Jadi dia jadian sama itu 2018 Februari. Oke, kata dia. Kata si cewek ini Hmm. Februari. Oke. Terus, nah emang pas dari situ dia ada berubah sih. Ada Oke. berubah Hmm. sampai akhirnya Oktober masih tetap aja kita komunikasi dan yang lain gitu. Dari Februari ke Oktober Iya masih tetap. 2018. Dari Januari kita tuh nabung bareng. 2018 itu. Iya Januari 2018. Karena udah putus itu. Maksudnya 2017 itu gimana? Dia ngakunya ke cewek itu gitu. Oh, ngakuin ke cewek itu putus 2017. Terus jadinya sama si itu 2018. Pada kita Januari sampai September tuh kita masih aja nabung bareng. Januari sampai September 2018. Yes. Nabung bareng. Nah, Terus akhirnya sampai ngerasa ini udah nggak bener lagi gimana itu? nggak bener lagi ya itu karena jelas-jelas ketahuan cuy. Ketahuannya sama kakak itu gitu. Iya. Oh, oke. Lihat caption di Instagram, komentarnya. Mm-mm. Gila sih. Tapi itu benar-benar ya kalau kita doa ke Tuhan tuh suka dibantuin dari jalannya. Kadang aku nggak sangka-sangka gitu. Iya sih, bener-bener. Bener. Kalau misalkan lagi down, berserah diri sama Tuhan itu ampuh banget sih. Berarti Ampuh secara banget. nggak langsung teteh emang diduain dong ya? Iya dong. Ya nggak tahu didoain apa dibanyakin. Iya dong, dari apa, dari ceritanya si itu kan, si versi si dia kan sama versi ceweknya beda kan? Ya. Iya kan, maksudnya beda gitu. Nah terus udah itu yang mutusin siapa teh? Yang mutusin, pokoknya masa-masa itu aku nggak terlalu inget berakhirnya seperti apa sih. Iya. Yang jelas ya udah mereka bareng dan aku nggak Pergi bareng. gitu. Mereka memilih untuk saling menyayangi dan aku ya udah gitu. Akhirnya putus gitu ya. Akhirnya ya Tapi udah nggak aku tapi nggak sempat ketemu langsung dulu ya sebelum putus. Maksudnya sebelum ketemu. diomongin baik-baik gitu karena udah tahu Aku ada sempat masalah sebenarnya besar. aku bilang sempat ngajakin ngobrol bertiga gitu kan. Ngobrol bertiga. Ya udah kalau mau ngobrol bertiga ayo. Buat ngebuktiin sebenarnya dia versi ke cewek sono kayak gimana, versi ke aku kayak gimana, tapi dianya nggak mau. Oh, gentle ceweknya ya. Dianya nggak mau, makanya oke. Udah tau lah kayak gitu mah. Jadi kan pas di situ baru ya udahlah. Oh, berarti masa 3,5 tahun tuh kayak gitu? Ya makanya aku bilang tadi 3,5 tahun tapi dikurangin. Enggak 3,5 tahun dong, kan 2 tahun. Tambah 10 bulan, 2 tahun 10 bulan dong. Enggak, 3,6 kurangin 10 bulan gitu. Oh, 10 bulan berarti Bisa gitu enggak nih? Udah mana? 2,6 tahun. Ya gitu lah, pokoknya males itu kan aku udah Berarti 10 bulan itu udah diselingkuhin tapi kalian masih jadian, itu ya gitulah ya. Iyalah ya. ya gitu lah. Waduh, akhirnya putus ya. Ya udah Ya, tapi enak sih. yang sabar ya Teh. Kita lanjut lagi. Yang sabar ya Teh, sabar. Iya, yang sabar ya Teh, sabar. Mungkin ada apa ya? Ada hikmahnya, ya kan? Oke. Pastilah. Iya dong.
Oke, ya kita lanjut lagi ya Teh. Ya kan? Kita lanjut lagi. Tadi sebelumnya kan udah cerita awal mula. Drama banget sih. Parah banget ngetawain orang. Kita ngeceritakan awal mula kenal, akhirnya jadian, akhirnya saling sayang, tapi tiba-tiba gara-gara LDR akhirnya putus. Putusnya ya gara-gara diduain lah ya. Kayaknya didoain ya. Kok kayaknya sih udah pasti. Ya bisa jadi bukan 2 kali, di 10-in. Jahat banget. Astagfirullah. Oke, kan jadi udah inilah ya. Nah, Teteh kan habis itu kan akhirnya putus ya kan. Udahan. Bener ku mencinta gitu ya, kayak lagunya ini Anang. Aku nggak ngerti sih lagu-lagu pop, biasa lagu dangdut sih. Iya. Lagu-lagu dangdut. Apa lagu dangdut saat itu yang didengerin saat patah hati? Aliran aku banget. Apa saat itu lagu dangdut yang patah hati? Apa ya? Tenda biru. Belum. Nah, Belum oke. janur kuning. Nah, udah putus ya. Nah, itu kan udah lama banget ya ceritanya kan. Tapi dia masih nggak sampai sekarang sama yang itu. Kayaknya Dari sih. info masih. Kayaknya sih. Masih ya. Kayaknya. Nah, terus udah putus, pasti timbullah yang rasanya sakit hati. Waduh. Iya Ya pasti dong, itu normal pasti banget ya, manusiawi dong. Ya manusiawi. Terus apa yang dilakukan pertama kali saat sakit hati? Nangis-nangis di kamar mandi sambil sampoan? Sambil apa? Keren banget kayak gitu ya, Iya kayak dong. iklan-iklan gitu. Gitu-gitu. Gimana tuh? Paling pertama kalau cewek nangis. Nangisnya sendirian atau ditemani sama teman dekat? Nangisnya lebih enak ditemenin sih, soalnya aku ekstrovert. Jadi kalau ada temennya lebih enak aja. Oh. Jadi ada yang nguat-nguatin, aduh adik-adik kontrakan aku. Gitu. Pas Berapa aku- orang saat itu yang menghibur? Kalau di kontrakan bertiga di kontrakan. Bertiga. Mereka ngedukung Oke. banget pas aku lagi down, kita sampai tidur ramean gitu sekamar, terus dia support aku. Ya ampun jadi sedih ini. Gitu ya. Wah, Mungkin kenapa sekamar? Aku tahu jawabannya. kenapa? Takut ngelakuin hal yang tidak diinginkan. Enggak lah, Oh, enggak ya. Barangkali kan udah pikirannya udah kosong. Iya bener, kalau kayaknya kalau lagi down banget gitu ya, orang bisa kosong gitu ya, terus jadi Akhirnya ngelakuin hal ngelakuin hal-hal yang nggak masuk akal. Aku nggak sempet masuk akal. Gimana? terpikir sekilas doang, tapi itu kayak cuman ya sekilas, apa mau bunuh diri lah apa, tapi itu kayak bego banget sih, itu cuman sekilas doang, Sekilas nggak doang. lama, sekilas doang, kayak ya sejam lah mungkin. Sama juga itu. nggak terlalu lama gitu Cuman dibandingin waktu berbulan-bulan. sejam itu, tapi ini kan ada yang nemenin tapi kan. Ada Iya, maksudnya lebay kalau doang gitu ya, lebay banget sih gue zaman dulu, ya Allah. terus Terus bunuh diri, pas lagi kepikiran. Terus apa tapi lagi? nggak yang sampai gitu lah, itu cuman kayak Ya, sekilas kepikiran doang. sekilas. Tapi Gitu kan doang. kepikiran juga namanya. Terus Iya dong. habis itu pas lagi down nangis, sakit banget di dalamnya tuh, kayak ya sakit hati gitu ya, sakit banget. Jadi sampai tidur nangis gitu, nangis. Tapi emang dukungan teman-teman, dukungan keluarga gitu, sambil zikir dan berdoa, itu tuh ampuh banget ngebersihin hati. Itu ampuh banget kalau misalkan hati pas lagi sesek, lagi sakit hati, itu kalau kita baca doa dan zikir ingat Tuhan, itu ketenangan sih. Itu tenang, cuman kadang misalkan udah tenang, mungkin suatu saat kambuh lagi sih, itu kalau ada pemicunya kambuh lagi gitu ya, galau. Kalau udah sembuh kambuh lagi, zikir lagi, sholat gitu, berdoa, ya udah, itu sih. Dan dukungan teman-teman juga kalau aku. Tapi cerita juga ke orang tua berarti. Cerita lah, keluarga pastilah otomatis. Cuman kebayang sih kalau misalkan teman-temannya Gimana? yang down, misalkan dia sakit hati atau ada masalah di kampus atau masalah apa, tapi kalau nggak ada dukungan orang tua atau teman-temannya atau orang tua lah, kasihan sih, kebayang aja mereka harus lari kemana gitu buat berbagi. Aku Iya untungnya ditemanin orang-orang yang care sama sekelilingnya. iya, ya ampun, iya, itu kayaknya bantuan Tuhan juga kali ya. Jadi aku Iya. pas lagi down dikasih teman kontrakan yang baik-baik. Iya. Teman-teman aku baik-baik banget, ngehibur aku sampai mereka rela. Berarti mereka ini dong sip-sipan datangnya. Iya, sisipan. Jadi si A tuh jam 1 sampai jam 2, si B jam 2 sampai jam 4 gitu. Iya bener kan? Iya, sisipan. Tapi temen aku ada, dia
ada acara apa akhirnya di cancel buat nemenin aku. Baik banget sih teman-teman aku, baik banget. Terus sampai aku ya, aku kan pas lagi galau, soalnya aku deket banget sama papa. Terus udah lagi galau tuh minta nih ke Tuhan, ya pengen banget ditemenin sama papa gitu di sini. Pengen banget ditemenin sama papa gitu di sini. Nggak juga datang, soalnya aku kalau minta gimana ya, nggak yang minta apa kesini dong, papa langsung kesini, enggak. Tapi tiba-tiba aja papa tuh dapat tugas, dapat apa, undangan gitu dari acara di acara Jakarta gitu kan, acara kantornya mungkin ya, acara pemerintah gitulah. Jadi buat ke Jakarta, jadi doa aku tuh dikabulin akhirnya melalui itu. Tapi ya aku samperin bapak ya gitu lah pokoknya. Aku minta apa dikasih sama teman-teman tuh, baik banget emang. Berarti intinya kayak ini ya, Teh, belajar merelakan. Iya dong. Iya, benar, ini serius loh, serius. Belajar merelakan, belajar mengikhlaskan. Nah, itu butuh waktu berapa lama? Gila, itu lama. Tadi si Ari sempet nanya, Teh ini jadi apa, benar-benar ikhlas dan sembuh dan sembuh kapan? Aku bilang baru beberapa hari yang lalu. Men, dari 2018 akhir ya, ya 18 akhir sampai bulan ya Oktober setahun tadi ya? Hampir satu tahun setengah ya, dulu 19 Oktober, hampir satu tahun 5 bulan ya, tahun. ya pokoknya sekitar segitulah. Dan baru berapa hari, dan itu kayak tiba-tiba aja sih, lagi di kontrakan sendirian gitu, terus ada YouTube, terus katanya gini-gini. Aku coba ngelakuin apa namanya, baru beberapa hari yang lalu, dan itu obatnya kalau gini sih kan, misalkan ya sebelum beberapa hari yang lalu ini, aku kalau misalkan lagi sakit hati jadinya dendam gitu, kayak nyalain dia, kok aku diginiin sih, dia jahat banget. Tapi beberapa hari lalu mindset aku udah beda. Kalau misalkan aku sakit hati atau ingat apa, niati dalam hati aku bilang nggak apa-apa, aku udah maafin dia, nggak apa-apa dia kayak gitu, nggak apa-apa, aku udah maafin. Dan itu ampuh banget men, buat ketenangan jiwa. Ampuh banget. Kalau yang kemarin tuh misalkan sakit hati nih, aku malah menggerutu dalam hati, kok dia gini sih, itu malah di dalam hati tuh tetap aja dendam, tetap aja sakit, tetap aja panas. Tapi kalau kesal ya, tapi kalau kalimatnya diganti, nggak apa-apa, aku udah maafin dia, semuanya nggak apa-apa, aku udah maafin. Tenang banget hidup. Ternyata memaafkan tuh ampuh banget nih. Makanya wow, the power of memaafkan, men. The power of forgiveness. Forgiveness. Ini harus kedengeran, Ri. Iya dong, kan orang forgiveness. Kalau misalnya kita pasti di kampungnya kayaknya bakal kedengeran banget ya, Ri. Iya betul. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari, semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.